Perjalanan sampai ke sini bukan perjalanan yang sederhana, berlika-liku, tidak selalu mulus, tapi kita tidak melewati jalan pintas, dan kita tidak potong kompas, apalagi potong konstitusi. Kita jalan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan, tapi itu semua kita lewati dengan keseriusan, dengan keikhlasan, dengan kerja keras kolosal yang melibatkan ribuan bahkan jutaan. Semua lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada semua sebuah babak baru dari perjuangan kita untuk menghadirkan perubahan di Indonesia. Perjalanan perjuangan ini sudah panjang, dan di dalam perjuangan ini sudah begitu banyak pribadi-pribadi yang terlibat, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Semua bergerak untuk sebuah perjuangan, sebuah ikhtiar yang diharapkan nanti menghadirkan perubahan yang dirasakan sebagai wujud hadirnya kesetaraan, hadirnya rasa keadilan. Nah, perjalanan sampai ke sini bukan perjalanan yang sederhana, berlika-liku, tidak selalu mulus, tapi kita tidak melewati jalan pintas, dan kita tidak potong kompas, apalagi potong konstitusi. Kita jalan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan, tapi itu semua kita lewati dengan keseriusan, dengan keikhlasan, dengan kerja keras kolosal yang melibatkan ribuan bahkan jutaan orang yang bekerja selama ini. Karena itu kami selalu sampaikan ketika ditanya siapa kapten dari timnas, saya selalu sampaikan kapten-kapten kita ini sesungguhnya ada di kampung-kampung, ada di desa-desa, ada di komplek-komplek, ada di berbagai tempat. Mereka yang selama ini bekerja untuk menghadirkan perubahan, garda terdepan untuk menjangkau semuanya. Dan koalisi perubahan ini bukan sekedar koalisi politik, bukan sekedar koalisi transaksional, tapi ini adalah gerakan moral berbasis pada prinsip, berbasis pada nilai. Jadi ketika ini diumumkan, itu bukan ini baru mau kerja. Selama ini timnya sudah bekerja begitu banyak di banyak tempat. Ini adalah persyaratan yang harus kita penuhi, karenanya sesudah kita ditetapkan kemarin, maka kita umumkan hari ini. Ini sebagai rangkaian, karena ini bagian dari persyaratan yang ditetapkan. Hari itu saya sampaikan kepada seluruh relawan, seluruh kader partai yang selama ini bekerja bersama, jalan terus. Berada nama di dalam atau di luar, itu adalah formalitas di dalam memenuhi persyaratan. Buktinya ada di mana. Kerja kita ditentukan bahwa setiap kali ada kesempatan jangkau semua, jangkau semua. Dan ini sebagaimana sebuah tim sepak bola. Tim sepak bola itu ada line up-nya. Betul ya? Siapa posisinya apa. Tapi ketika sudah bertanding, bola mengalir kemana saja, maka ambil bola itu. Tendang bola itu, oper bola itu. Dan bisa total football, bisa macam-macam cara mengaturnya. Jadi ini adalah line up yang harapannya akan bisa memperluas gerakan, bukan malah mempersempit gerakan perubahan. Lalu kita juga ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa perjalanan panjang tidak dilewati oleh kita berdua sendirian, tapi ini adalah bersama-sama dengan semuanya. Karena itu kami ingin menyampaikan rasa hormat, rasa terima kasih pada semua yang bergerak bersama, dan insya Allah terus bergerak bersama sampai ikhtiar perubahan ini ditakdirkan akan terjadi di Republik ini. Dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kami menganalogikan tim ini, timnas ini seperti squad dalam sepak bola, dan berharap kerja bersama di sini nanti akan bisa terwujud dengan baik. Dan kami meyakinkan kepada semua bahwa pertandingan yang nanti akan dihadirkan adalah pertandingan yang fair play, pertandingan yang penuh dengan sportivitas, pertandingan yang penuh dengan semangat kebersamaan. Sebuah pertandingan di mana ada lawan, tapi semua adalah teman dalam demokrasi. Lawan dalam sepak bola, ada teman dalam olahraga. Dan itulah prinsip yang kami terus akan bawa di sini. Izinkan dalam kesempatan ini kami akan memperkenalkan nama-nama yang berada di dalam timnas Amin. Kapten timnas, namanya memang kapten.
Bapak Marsikal Madya Muhammad Saugi. Alaikus. Ini berdiri Pak Saugi. Beliau adalah punya riwayat sebagai peraih Adi Makayasa tahun 94, 84, peraih Anugerah Bintang Dharma. Beliau asal dari Malang, lulusan Akademi Angkatan Udara 84, dan beliau adalah seorang pilot jet tempur F-16 dengan rekam terbang 4.000 jam terbang F-16. Dan beliau adalah pernah menjadi kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, SAR, Basarnas ya dulu namanya. Jadi ini adalah Top Gun-nya kita di sini. Tom Cruise ya, Top Gun ya Indonesia. Mudah-mudahan kita akan membawa kita terbang makin tinggi. Dan dengan pengalaman beliau sebagai Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan, insya Allah beliau akan bekerja bersama untuk sama-sama menyelamatkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik nanti. Kemudian Co-Kapten pertama adalah Bapak Sudirman Said. Beliau adalah seorang aktivis anti korupsi. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri SDM 2014-2016. Kita lulus cum laude sama-sama, Pak. Kemudian beliau adalah salah satu pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia dan pejuang kemanusiaan, salah satu pimpinan BRR ketika Aceh mengalami tsunami, dan terakhir menjabat sebagai Sekjen PMI asli Brebes, Jawa Tengah. Kemudian Co-Kapten berikutnya adalah Bapak Thomas Trikasih Lembong. Pak Thomas Trikasih Lembong, beliau adalah ekonom senior dari Indonesia, lulusan dari Universitas Harvard Amerika, seorang profesional yang banyak malang melintang di dunia investasi, perbankan dalam negeri dan luar negeri, sempat menjadi Menteri Perdagangan 2015-16, lalu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM 2016 sampai 2019. Berikutnya adalah Co-Kapten Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Beliau adalah seorang tokoh politikus senior, Ketua Umum pertama PKS pada tahun 2002 hingga 2003. Asli beliau adalah dari Lampung, Provinsi Lampung, dan beliau adalah alumni Universitas Indonesia. Co-Kapten berikutnya adalah Dr. Hajah Nihayatul Wafiroh. Beliau tokoh penggerak perempuan, aktivis Kongres Ulama Perempuan Indonesia, anggota DPR RI. Beliau adalah lulusan dari IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, dan beliau alumni dari Universitas Hawaii, Amerika Serikat, dan Universitas Gajah Mada. Sebelum berada di wilayah politik, beliau merupakan aktivis dan akademisi. Yang berikutnya, Co-Kapten Bapak Muhammad Azrul Tanjung, SE MSI. Ini adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Beliau juga seorang peneliti sekaligus akademisi dengan fokus pada pengembangan ekonomi syariah. Kemudian yang berikutnya adalah Kiai Haji Nasirul Mahasin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Tahfizul Quran Rembang. Beliau pernah menjadi wakil bupati di Rembang tahun 2000 hingga 2005. Ini merupakan kiai asal Rembang, Jawa Tengah, dan Gus Mahasin ini pengasuh pondok yang mungkin kita lebih kenal di luar adalah adiknya, namanya Gus Baha. Beliau adalah kakak kandung dari Gus Baha. Satu-satunya di antara kita yang bisa manggil Gus Baha dengan panggilan Baha, itu hanya beliau. Kalau yang lain hanya harus manggilnya Gus Baha. Kemudian yang kedua, berikutnya adalah Co-Kapten Leontinus Alva Edison. Boleh berdiri, Pak Leon? Beliau adalah co-founder Tokopedia. Ini beliau pemuda asal Pontianak, Kalimantan Barat. Hobinya bersepeda, jelajah cycling series, sebuah kompetisi balap sepeda yang mendapatkan lisensi dari Union Cyclist International, Indo Organisasi Sepeda Seluruh Dunia. Dan Leon ini, Pak Leon ini adalah co-founder Tokopedia, perusahaan startup karya bangsa yang banyak di antara kita merupakan pengguna dari Tokopedia itu. Kemudian berikutnya Co-Kapten Bapak Yusuf Muhammad Marta.
Beliau adalah Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama. Berikutnya adalah Co-Kapten IKRT Haji Ledonegoro Anom Suroto, atau biasa dikenal dengan istilah Ki Anom Suroto. Beliau adalah seorang budayawan senior. Beliau saat ini sedang berada di Solo, tidak memungkinkan untuk hadir pagi ini, tetapi beliau akan menjadi salah satu co-kapten di sini, salah satu dalang yang sangat dihormati, dalang paling senior, penerima anugerah dari Keraton Surakarta, dan lahir dari keluarga pedalang. Beliau mendalang sejak usia 12 tahun, mendalang di 5 benua, asal Klaten, Jawa Tengah, dan beliau salah satu tokoh paling aktif untuk mendorong perubahan yang berasal dari Solo, namanya Ki Anom Surakarta. Muhammad Jumhur Hidayat. Beliau adalah aktivis pergerakan dan pemberdayaan rakyat, ya, pernah menjadi kepala BNP 2 TKI tahun 2007 hingga 2014, dan beliau adalah kepala saat ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, seluruh Indonesia. Ini Pak Jumhur Hidayat. Berikutnya adalah Kiai Haji Maksum bin Abdullah Fakih Langitan. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban, namanya Kiai Maksum. Beliau putra bungsu dari Kiai Haji Abdullah Fakih almarhum. Beliau adalah seorang ulama, seorang alim, pendidik, dan aktif di kegiatan kepesantrenan. Dan pengurus, ya, dan pengurus PBNU. Kemudian co-kapten berikutnya adalah Bapak Dr. Suyoto. Adalah Bupati Bojonegoro 2 periode, 2008 hingga 2018. Pernah membawa daerahnya menjadi percontohan pada ajang Open Government Partnership, Subnational Government Program, atau percontohan pemerintah daerah yang terbuka. Pernah menjadi rektor dan dosen di Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, itulah kapten dan co-kapten di dalam jajaran kami. Adapun Sekretaris Jenderal adalah Ibu Novita Dewi. Beliau adalah seorang womanpreneur dan Direktur Utama Jakarta Experience Board, lalu Chief Marketing Officer of the Year tahun 2022 dan 2023, dan di bawah kepemimpinan Ibu Novita, Jakarta Experience Board, Jakarta Turisindo yang selama bertahun-tahun merugi, membukukan laba berturut-turut 3 tahun positif. Beliau adalah mahasiswa berprestasi di UNS Solo, dan dulu sebagai mahasiswa terbaik dengan predikat cum laude pada waktu itu. Bendahara umum yang menjadi bendahara di sini adalah tokoh sepak bola asal Bali, Bapak Gede Widiade. Beliau adalah pengusaha, bisnis di dalam dunia persepak bolaan, memimpin saat ini 7 klub liga dari berbagai kasta kompetisi. Dan di bawah kepemimpinannya pada saat memimpin Persija menjadi juara di tahun 2018 yang pada waktu itu legendaris karena 3 kemenangan dibukukan pada tahun yang sama di tahun 2018 pada saat Pak Gede memimpin Persija pada saat itu. Beliau adalah pemilik lapangan sepak bola di seluruh wilayah Indonesia yang mengizinkan anak-anak Indonesia untuk berlatih di lapangan yang berstandar FIFA beneran yang dimiliki oleh Pak Gede. Karena beliaulah yang selalu menjadi rujukan kami kalau bicara soal rumput. Ini orang yang paling tahu soal rumput. Ya, ada ramean rumput itu rupanya. Rumput tetangga. Nah, ini line up dari pimpinan di Anies. Kemudian tim hukum. Kita memiliki ketua tim hukum nasional yaitu Bapak Ari Yusuf Amir. Ya, pengacara senior yang berpengalaman menangani perkara sengketa di Mahkamah Konstitusi. Pernah menjadi kuasa hukum dari berbagai perkara-perkara, ada catatannya di situ. Dan keluarkan ini slide-nya, Pak Ari Yusuf, bisa dilihat situ Pak Dr. Ari Yusuf Amir. Nah, inilah sudah berdiri tadi Pak Ari. Inilah Bapak Ibu sekalian tim Nas Amin yang nanti akan
berinteraksi langsung dengan berbagai urusan yang terkait dengan ikhtiar pemenangan. Dan ini juga menandai bahwa secara formal dalam kaitan dengan KPU berinteraksi dengan Timnas. Tetapi kerja semua yang selama ini ada, yaitu jalan terus seperti biasa. Karena itu saya minta kepada seluruh barisan relawan, terus kerjakan yang sudah dikerjakan. Terus tuntaskan yang sedang direncanakan. Dan terus pastikan menjangkau semua. Karena ikhtiar kita saat ini sudah memasuki babak baru, di mana KPU telah menetapkan, dengan demikian apa yang diikhtiarkan selama beberapa waktu ke depan, telah Allah bukakan pintunya. Sehingga kita masuk kepada babak baru, dan penetapan Timnas Amin ini bagian dari administrasi harus kita tuntaskan.